Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to our YouTube channel. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang dasar struktur organisasi. Struktur organisasi diartikan sebagai bagaimana tugas pekerjaan secara formal dibagikan, dikelompokkan, dan juga dikoordinasikan. Nah, di sini para manajer ini perlu membahas dan juga memahami bagaimana elemen-elemen yang dalam struktur organisasi tersebut diaplikasikan. Nah, elemen-elemen tersebut terbagi dalam 6 bagian. Yang pertama adalah elemen spesialisasi. Elemen spesialisasi merupakan sebuah proses dalam aktivitas organisasi yang membagi ke pekerjaan-pekerjaan tersebut secara terpisah. Nah, selanjutnya ada elemen departementalisasi yang merupakan tahapan di mana lanjutan dari spesialisasi, yakni mereka ini harus dikelompokkan sehingga tugas-tugas umum dapat dikoordinasikan dengan baik. Nah, yang ketiga merupakan rantai komando. Nah, definisi rantai komando ini merupakan sebuah fondasi dasar dalam desain organisasi. Nah, yang keempat adalah rentang kendali yang merupakan sebagai sejumlah karyawan yang dapat diarahkan oleh seorang manajer agar efektif dan juga efisien. Nah, yang kelima merupakan sentralisasi dan juga desentralisasi, yakni sebuah teknik membuat sebuah keputusan. Dan yang terakhir elemennya yaitu formalisasi. Formalisasi merupakan sebuah keadaan di mana pekerjaan di dalam organisasi telah terstandarisasi. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dilariskan Hafizah dengan NIM 1907812. Di sini saya akan menjelaskan tentang desain organisasi yang umum. Pertama, ada struktur sederhana. Struktur ini memiliki derajat departementalisasi yang rendah, rentang kendali yang lebar, otoritas yang tersentralisasi pada satu orang tunggal, dan formalisasi yang kecil. Struktur sederhana paling banyak diterapkan dalam bisnis yang berskala kecil yang mana manajer dan pemilik adalah satu orang dan sama. Kekuatan dari struktur yang sederhana terletak pada kesederhanaannya. Struktur ini cepat, fleksibel, murah untuk dioperasionalkan, dan akuntabilitasnya jelas. Salah satu kelemahannya utama adalah bahwa struktur ini menjadi semakin tidak memadai seiring dengan bertumbuhnya organisasi karena formalisasinya yang rendah dan sentralisasi yang tinggi cenderung untuk menciptakan muatan informasi yang berlebihan pada posisi puncak. Kelemahan lainnya dari struktur organisasi yang sederhana adalah beresiko segala sesuatunya bergantung pada satu orang. Satu penyakit benar-benar dapat menghancurkan pusat informasi dan pengambilan keputusan organisasi. Baik, selanjutnya yang kedua ada birokrasi. Standarisasi adalah konsep utama yang mendasari seluruh birokrasi. Birokrasi dicirikan dengan tugas operasional yang sangat rutin yang dicapai melalui spesialisasi, aturan dan regulasi yang diformalisasikan dengan ketat, pengelompokan tugas ke dalam departemen fungsional, otoritas yang tersentralisasi, rentang kendali yang sempit, dan pengambilan keputusan yang mengikuti rantai komando. Birokrasi merupakan kata-kata yang bersifat negatif dalam banyak pemikiran dari orang-orang. Namun, struktur ini memiliki keunggulan. Kelebihan utamanya terletak pada kemampuannya untuk melakukan aktivitas yang terstandarisasi dengan cara yang sangat efisien. Birokrasi dapat dilakukan oleh orang yang kurang berbakat dan karenanya lebih murah para manajer level menengah dan bawah karena aturan dan regulasi dapat menggantikan kebijakan manajerial. Kelemahan utama lainnya dari birokrasi adalah sesuatu yang kita semua menyaksikannya, kepedulian yang obsesif dalam mengikuti aturan. Birokrasi menjadi efisien hanya sepanjang para pekerja yang berkonfrontasi
telah mengenal permasalahan dan dengan aturan keputusan yang telah terprogram. Lanjut, ada struktur matriks. Karakteristik struktural dari matriks yang sangat jelas adalah bahwa struktur ini memecahkan konsep dari kesatuan komando. Para pekerja dalam matriks memiliki dua bos, para manajer departemen fungsional mereka dan para manajer produk mereka. Kelebihan dari matriks adalah kemampuannya untuk memfasilitasi koordinasi ketika organisasi memiliki sejumlah aktivitas yang rumit dan saling bergantung. Sebuah matriks juga mencapai skala ekonomi dan memfasilitasi alokasi spesialis dengan menyediakan bagi keduanya sumber daya yang terbaik dan cara efektif untuk memastikan pengembangan mereka yang efisien. Kelemahan utama dari matriks adalah terletak pada kebingungan dalam menciptakannya karena kecenderungannya untuk mendorong perebutan kekuasaan dan tekanan yang diberikan kepada individu. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para manajer senior dalam sejumlah organisasi telah mengembangkan opsi-opsi struktural yang baru dengan sedikit lapisan dari hierarki dan lebih menekankan pada terbukanya batasan organisasi. Ada dua desain baru, yaitu organisasi virtual dan organisasi terbatas. Di sini saya akan menjelaskan organisasi virtual. Organisasi virtual yaitu organisasi inti kecil yang merupakan sumber luar terbesar fungsi bisnis. Dalam istilah struktural, organisasi virtual sangat tersentralisasi dan tidak ada departementalisasi. Prototip dari struktur virtual adalah perusahaan pembuatan film. Saat ini, sebagian besar film dibuat oleh sekumpulan individu dan perusahaan-perusahaan skala kecil yang datang bersama-sama serta membuat film proyek demi proyek. Bentuk yang struktural ini memungkinkan tiap-tiap proyek dikerjakan oleh talenta terbaik yang sesuai dengan tuntutan-tuntutannya, bukan oleh orang-orang yang dipekerjakan oleh studio. Hal ini dapat meminimalkan biaya umum birokrasi karena tidak terdapat organisasi yang bertahan lama untuk mempertahankannya. Organisasi virtual di mana manajemen melakukan alih daya semua fungsi utama dari bisnis. Inti dari organisasi tersebut adalah sekelompok kecil para eksekutif yang memiliki pekerjaan untuk mengawasi secara langsung aktivitas apapun yang dilakukan di dalam kantor untuk mengkoordinasikan hubungan dengan organisasi-organisasi lain yang memproduksi, mendistribusikan, dan melakukan fungsi-fungsi penting lainnya bagi organisasi virtual. Pada esensinya, para manajer dalam struktur virtual menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan relasi eksternal, umumnya yaitu dengan cara kaitan jaringan komputer. Kelebihan utama dari organisasi virtual adalah fleksibilitasnya, yang mana memungkinkan bagi para individu dengan gagasan yang inovatif dan sedikit uang untuk sukses bersaing terhadap organisasi-organisasi yang lebih besar dan lebih mapan. Organisasi virtual juga dapat menghemat sejumlah besar uang dengan menghapuskan kantor-kantor yang permanen dan peranan secara hierarki. Kelemahan dari organisasi virtual menjadi semakin jelas seiring dengan bertumbuhnya ketenaran mereka. Mereka berada dalam keadaan aliran yang terus-menerus dan reorganisasi, yang berarti peran, tujuan, dan tanggung jawabnya tidak jelas, sehingga menciptakan ruang bagi perilaku berpolitik. Keselarasan budaya dan berbagi tujuan akan hilang karena tingkat interaksi yang rendah di antara para anggotanya. Para anggota tim yang tersebar secara geografis dan jarangnya berkomunikasi akan sulit untuk berbagi informasi dan pengetahuan, yang mana dapat membatasi inovasi dan waktu yang lamban dalam memberikan tanggapan. Beberapa organisasi virtual kurang bisa beradaptasi dan kurang inovatif dibandingkan dengan mereka yang telah memiliki komunikasi yang kuat dan jaringan kolaborasi. Kehadiran dari kepemimpinan akan mendorong tujuan organisasi dan memfasilitasi komunikasi sehingga menjadi sangat berharga.
izinkan saya melanjutkan materi yang sudah rekan saya sampaikan, yang dimana di materi selanjutnya ini akan membahas tentang organisasi yang tak terbatas. Pernah diciptakan oleh George Welch pada General Electric. Istilah organisasi yang tak terbatas ini menggambarkan bagaimana suatu organisasi dapat menghilangkan sekat atau batasan yang ada, baik secara vertikal, yang artinya internal organisasi itu sendiri, atau bahkan kepada pelanggan atau klien dari suatu instansi. Kegiatan ini bermaksud untuk menghilangkan rantai komando sehingga memiliki rentang kendali yang tak terbatas, serta mengganti departemen dengan tim yang dapat lebih diberdayakan. Jika dipandang dari sudut manajemen, organisasi yang tak terbatas ini meratakan hierarki dan meminimalkan status serta perangkat yang biasanya ada dalam hierarki silang. Selain itu, dalam dinamika dan evaluasi organisasi akan mengutamakan bagaimana seluruh anggota akan lebih partisipatif dan akan diikut andilkan dalam setiap sektor proses organisasi. Beralih pada pembahasan yang berbeda, di mana sub ini menjelaskan perampingan organisasi. Maksud dari perampingan ini adalah sebuah upaya sistematis untuk membuat organisasi menjadi lebih ramping dengan menutup lokasi, mengurangi jumlah staf, atau menjual unit bisnis yang tidak memberikan nilai tambah. Beberapa organisasi atau perusahaan yang menerapkan perampingan ini seringkali melakukan pengambilan keputusan secara minim, birokrasi, dan lebih mempercepat prosesnya. Hal ini didasarkan pada tujuan untuk memperbaiki kerugian yang sedang dihadapi agar tidak semakin buruk untuk kedepannya. Namun di balik kebermanfaatannya, perampingan ini juga harus sangat diperhatikan karena bila tidak dikelola dengan baik, maka akan memberikan kerugian dan dampak yang cukup besar seperti menurunnya kualitas kerja anggota, mewajibkan adanya proses restrukturisasi demi menjaga kondisi suatu organisasi dan tingkah laku anggota dan seringkali berubah-ubah. Banyak pula contoh organisasi yang perusahaan yang menerapkan perampingan ini sesuai dengan tujuannya, yaitu mengurangi momentum kerugian. Itu contohnya dilakukan oleh perusahaan Motorola, Starbucks, dan lain sebagainya. Baik, beralih pada materi yang kedua, di mana materi yang kedua ini membahas tentang desain organisasi dan perilaku kerja. Membahas tentang desain pada bagian ini digambarkan bagaimana suatu rancangan atau struktur dapat menjadi suatu faktor pembantu dalam proses kinerja organisasi. Setiap desain dari organisasi tentu akan memberikan hasil yang berbeda terhadap output dan organisasi tersebut. Ini dapat ditentukan dari segi formalisasi, mekanisme organisasi, dan pemerataan kebijakan merupakan kunci bagaimana kepuasan anggota organisasi dapat dicapai. Maka dari itu, desain organisasi harus menjadi solusi bagi perbedaan individu dan dapat dilakukan dengan cara spesialisasi kerja, rentang kendali, serta sentralisasi. Untuk memaksimalkan bagaimana kinerja dan kepuasan dapat tercapai, maka seseorang manajer harus membuat pertimbangan atas perbedaan individu, sepertinya misalnya pengalaman, kepribadian, budaya, dan tugas kerja. Karena pada dasarnya suatu organisasi atau instansi akan memilih anggotanya sesuai dengan kebutuhan, bukan anggota yang sembarang mengisi tempat. Seorang manajer juga harus pandai memilih struktur apa yang akan dia pilih dan anggota seperti apa yang akan dia ambil. Manajer dapat mengambil contoh struktur yaitu struktur mekanistik ataupun organistik yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Jika hal tersebut sudah dilaksanakan secara benar, maka tak akan diragukan lagi. Segi kualitas dan internal organisasi tersebut akan menjadi sangat kuat dan organisasi akan selalu mengupayakan bagaimana mempertahankan hal tersebut walaupun pada dasarnya perubahan itu akan selalu terjadi dalam suatu organisasi. Kesimpulannya dari pembahasan kedua ini adalah pada dasarnya suatu desain organisasi akan berpengaruh pada sistem dan perilaku kerja. Hal ini dibuktikan melalui bagaimana suatu organisasi akan menyeleksi dan memilih anggota sesuai susunan yang dibutuhkan. Desain ini juga memiliki tujuan tertentu di mana biasanya seorang manajer akan merencanakan komposisi apa saja yang dibutuhkan untuk membangun suatu organisasi menjadi bentuk yang cukup ideal, serta tidak melupakan agar suatu kualitas dan kuantitas dari organisasi tersebut juga tidak berkurang dan dapat terjaga dengan baik. Sekian dan terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya Dwi Faujan akan menjelaskan tentang mengapa struktur-struktur berbeda. Yang dimaksud dengan materi ini adalah mengapa beberapa organisasi terstruktur lebih mengikuti mekanistik di sepanjang garis, sedangkan yang lainnya mengikuti karakteristik organik. Apa sih yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Nah, saya akan membahas penyebab utama dari penentu dari struktur-struktur berbeda. Yang pertama yaitu dari strategi organisasi. Dari pengertian struktur juga, struktur merupakan sebuah sarana untuk mencapai tujuan, dan tujuan diperoleh dari keseluruhan strategi perusahaan. Maka logis bahwa struktur harus mengikuti strategi. Maka dari itu, kerangka kerja strategi yang sangat terkini menitik beratkan pada 3 dimensi strategi inovasi, minimalisasi biaya, dan imitasi dan desain struktural yang bekerja dengan sangat baik terhadap masing-masing. Soalnya dari ketiga itu, setiap perusahaan menerapkan strategi yang berbeda-beda. Yang pertama, strategi inovasi adalah suatu strategi yang menekankan pada pengenalan produk dan jasa baru yang utama.
Yang kedua ada strategi minimalisasi biaya, yaitu suatu strategi yang menekankan pada pengendalian biaya yang ketat, penghindaran inovasi yang tidak diperlukan, atau biaya pemasaran serta pemangkasan biaya. Yang ketiga, strategi imitasi, yaitu suatu strategi yang berupaya untuk memindahkan produk baru atau ke dalam pasar yang baru hanya setelah kelangsungan hidup produk tersebut telah terbukti. Selanjutnya ada faktor dari ukuran organisasi. Ukuran organisasi mempengaruhi strukturnya secara signifikan. Organisasi-organisasi yang memperkerjakan 2.000 orang atau lebih cenderung untuk memiliki lebih banyak spesialisasi, departementalisasi yang lebih, level yang lebih vertikal, dan lebih banyak aturan serta regulasi daripada organisasi-organisasi yang berskala kecil. Oleh karena itu, ukuran organisasi merupakan salah satu faktor mengapa menyebabkan struktur-struktur berbeda. Selanjutnya ada faktor teknologi. Teknologi menggambarkan secara suatu organisasi memindahkan input ke dalam output. Setiap organisasi memiliki sedikitnya salah satu teknologi untuk mengubah sumber daya keuangan, manusia, dan fisik ke dalam produk atau jasa. Banyak perusahaan-perusahaan, kampus menggunakan teknologi yang berbeda-beda. Terlepas dari hal itu, struktur organisasi menyesuaikan diri dengan teknologi mereka. Yang terakhir, faktor lingkungan. Lingkungan organisasi meliputi institusi atau paksaan dari luar yang dapat mempengaruhi kinerjanya, seperti para pemasok, konsumen, kompetitor, agensi pengaturan pemerintahan, dan kelompok desakan dari masyarakat. Lingkungan yang dimensi menciptakan tingginya ketidakpastian secara signifikan bagi para manajer daripada yang statis. Untuk meminimalkan ketidakpastian tersebut, para manajer dapat memperluas struktur mereka untuk merasakan dan memberikan tanggapan terhadap ancaman. Misalnya, ada perusahaan-perusahaan yang membentuk aliansi strategis. Ketika Microsoft dan Yahoo bergabung menjadi lebih baik dalam bersaing dengan Google dalam area penyediaan pencairan secara online. Nah, mungkin segitu saja faktor-faktor yang menyebabkan mengapa struktur-struktur itu berbeda-beda. Saya Dwi Fauzan, izin pamit.